Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat jamaah fardu subuh di Masjid Baitus Salihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah seraya berucap alhamdulillah. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian hadis dan kita masih membersamai kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, kumpulan-kumpulan hadis yang berjumlah 40-an dihimpun oleh Imam An-Nawawi, dan di jumpa kita pagi ini kita membersamai hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara wa qala la taghdab rawahul Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, wahai Rasulullah, berikan aku nasihat. Nabi pun kemudian menjawab, jangan marah. Beliau mengulanginya beberapa kali, jangan marah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan tentunya merupakan hadis yang sahih. Jamaah rahimakumullah, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini menyebutkan ada seseorang datang kepada Nabi. Identitas orang yang bertanya tadi tidak disebutkan secara spesifik. Siapa orang yang bertanya tadi? Tentunya yang kita pahami pertama, yang bertanya adalah di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya para sahabatlah yang meminta pesan kebaikan kepada Rasulullah. Sahabatlah ketika iman sudah masuk ke dalam hati mereka, merekalah yang siap untuk menerima pesan-pesan kebijaksanaan yang disampaikan Nabi Muhammad. Dan ini adalah sebuah teladan bagi kita semua. Ketika kita ingin terus memperbaiki diri, kita enggak menunggu dinasihati orang. Tapi justru terkadang kalau kita lihat pada orang yang kita kenal, ada keteladanan, ada kebaikan, ada kebijaksanaan. Kita yang justru meminta, seperti para sahabat meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, berikan kepadaku satu pesan penting. Ini yang diamalkan. Sering sekali ketika kita mengenal ulama-ulama warasatul anbiya, kita pun begitu. Mau mulai sebuah usaha, kita minta, tolonglah kasih amalan atau kasih pesan kepadaku supaya hidupku berkah. Kalau kita jumpa tanda-tanda orang soleh pada seseorang, kita pun meminta kepadanya pesan-pesan kebaikan. Dan ini adalah bagian dari kebiasaan yang dilakukan sahabat Rasul. Walaupun
lelaki yang meminta pesan kepada Nabi tadi tak disebutkan namanya oleh Abu Hurairah. Namun kalau kita melihat lewat jalur-jalur lain, hadis ini disebutkan oleh beberapa ulama hadis lainnya. Seperti misalnya Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir menyebutkan sahabat yang tadi meminta pesan kepada Nabi namanya Abu Darda. Abu Darda datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yusiluni ilal jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan padaku satu amalan yang dapat membuatku sampai ke dalam syurga. Ketika itu Nabi mengatakan, la taghdab walakal jannah. Janganlah kau mudah tersulut emosimu, janganlah kau mudah marah, dan bagimu syurga. Ini satu riwayat yang menggambarkan pada kita ada kesamaan antara pesan Nabi pada hadis yang tadi diriwayatkan Imam Bukhari dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Identitas sahabat tadi adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Ada riwayat lain yang sesuai dengan hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, menyatakan juga sahabat yang bertanya tadi namanya Jariyah ibnu Qudamah. Dalam riwayat yang disampaikan Imam Ahmad, Jariyah ibnu Qudamah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qul li qawlan la as'alu ba'dahu ilaika." Rasulullah menjawab, "La taghdab." Dan Nabi mengulanginya juga berulang-ulang, "La taghdab." Ya, jadi ada dua riwayat yang hampir sama pesan Nabi kepada dua orang sahabat yang diketahui namanya, pertama Abu Darda dan yang kedua Jariyah ibnu Qudamah. Rasulullah sama-sama berwasiat untuk tidak mudah tersulut emosi, jangan mudah marah. Ya. Jadi kalau kita berangkat dari hadis ini, Bapak Ibu, ada begitu banyak pelajaran berharga tentunya yang bisa kita ambil dari riwayat tentang hadis larangan untuk cepat marah ini. Yang pertama apa? Identitas seorang muslim tercermin dari akhlaknya yang mulia. Dan akhlak yang mulia bukan hanya ketika bicara dia santun, ketika berbicara dia jujur, ketika dia diberikan amanah, dia jaga amanah itu sebaik-baiknya. Bagian dari akhlak seorang muslim adalah mampu mengendalikan emosi, khususnya tidak mudah tersulut amarah. Ini akhlak yang sangat mulia. Jangan kita menganggap kalau orang marah-marah itu tegas. Sebaliknya kalau ada orang tidak marah, justru kita katakan lembek ini. Padahal hakikatnya mudah marah itu justru menunjukkan banyak kelemahan. Jadi marah itu tidak selalu berkaitan dengan hal yang positif, tapi justru mudah marah, mudah diprovokasi dan disulut emosi dengan amarah, itu juga adalah bagian tanda kelemahan seseorang dan cerminan akhlak mulia belum sepenuhnya tertanam pada diri orang yang tersebut. Jemaah rahimakumullah, ada pesan kedua yang menarik dari hadis tadi. Ketika diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Abu Darda bertanya kepada Rasul, "Wahai Nabi, tunjukkan padaku satu amalan yang membuatku bisa sampai ke dalam syurga."
Pertanyaan ini tentunya menggambarkan kepada kita tidak ada seorang mukmin pun kecuali dia harus senantiasa merindukan surga. Dan kita berusaha untuk menapaki jalan yang bisa mengantarkan kita sampai ke sana. Berapa banyak ayat tentang surga diceritakan tentang dalam Al-Quran. Berapa banyak ayat tentang neraka disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini sebenarnya cara Allah. Ketika Allah menyampaikan ayat-ayat tentang surga dan segala kenikmatan di dalamnya, diharapkan kita itu merindukan surga dan berusaha menanamkan motivasi dan dorongan untuk rajin melakukan amalan-amalan yang bisa membuat kita masuk surga. Sebaliknya, ayat-ayat yang bercerita tentang neraka, penghuni neraka, betapa perihnya siksa neraka, itu adalah tujuannya agar kita menggambarkan betapa mengerikannya ancaman Allah untuk kita lewat cerita neraka yang diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, ini yang penting untuk ditanamkan dalam hati. Karena banyak orang sekarang banyak membaca ayat surga, sikit pun tidak menggerakkan hatinya. Dibacanya terjemahan, gimana deskripsi surga, apa fasilitas para penduduk surga, sikit pun dia tidak penasaran, bahkan memikirkan kenikmatan surga pun tak mau dia. Di sisi lain, ketika dibacakan ayat-ayat tentang neraka, sikit pun dia tak takut. Boleh jadi tak takut karena tak yakin. Padahal beriman kepada hari kiamat, di antara konsekuensinya adalah kita meyakini surga adalah kebenaran, neraka adalah kebenaran, dan untuk itu kita perlu memastikan langkah kita yang kita ayunkan kaki kita setiap hari membuat kita lebih dekat kepada surga dan menjauhkan langkah kita dari masuk ke dalam neraka. Nah, untuk itu larangan untuk cepat marah sekali lagi mengisyaratkan kepada kita pentingnya kesabaran. Orang yang sabar, tidak mudah tersulut emosi, disebut orang ini orang kalem. Sifat kalem, tidak mudah marah-marah, ini adalah kunci untuk menggapai keridhoannya Allah. Di dunia ini kita dihadapkan dengan begitu banyak problematika, permasalahan yang datang silih berganti dalam hidup. Kalau kita tidak memiliki sifat sabar, ya mungkin suami kalau tak sabaran asyik marah aja sama istrinya. Istri kalau tak punya sifat sabar selalu saja mengomel, baik depan suami atau di belakangnya. Kalau orang tua tidak sabar, mungkin sudah dia pukuli saja anak-anaknya. Anak kalau tak sabar, kadang-kadang bahkan berpikiran pendek, ingin melarikan diri bahkan dari rumah dengan alasan tak suka lihat orang tuanya. Guru kalau tak sabar, maka sesungguhnya dia pun tak bisa untuk memberikan keteladanan dan ilmu pengetahuan yang maksimal kepada murid-muridnya. Orang yang menuntut ilmu pun, para murid, tidak akan dapat keberkahan ilmu kalau nggak sabar. Baru hari pertama masuk pesantren ya, atau masuk sekolah, nampak gurunya, kemudian sudah cabut dia. Nah, kita lihat cepatnya seseorang itu tersulut emosinya menandakan hilangnya unsur sabar. Padahal keindahan akhlak itu dimulai dari kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang pentingnya sabar ini dalam firman-Nya di surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin
arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian untuk menjemput syurganya Allah. Bersegeralah kalian untuk menjemput ampunannya Allah. Dan syurganya Allah yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Itu hanya Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Simak 4 sifat orang bertakwa di ayat ini. Pertama apa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Bisnisnya lancar, bersedekah dia. Bisnisnya agak seret juga, gak berhenti juga dia bersedekah. Dapat promosi jabatan, penghasilan bertambah, kasih sedekah dia. Pas dimutasi, diturunkan pangkatnya, tetap bersedekah juga dia. Ini potret gambaran, bukan hanya waktu susah baru sedekah. Ada orang sedekahnya waktu susah aja. Kenapa? Karena dia yakin sedekah itu menolak bala. Begitu bala sudah hilang, udah gak bersedekah lagi. Ada orang bersedekah hanya waktu lapang saja dengan alasan, ya macam mana aku pun susahnya. Padahal kalau kita melihat, jamaah rahimakumullah, salah satu cara paling penting untuk dapat merubah kondisi keuangan kita dari sempit menjadi lapang adalah dengan merutinkan sedekah, walaupun sekecil apapun. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi menahan amarah itu bagian dari sifat orang yang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Berarti para penduduk syurga adalah orang-orang yang tidak mudah marah. Walaupun nanti kita akan jelaskan, marah itu ada yang hukumnya haram, ada juga yang hukumnya wajib. Jadi nggak semua marah harus ditinggalkan, tapi marah yang mana yang nggak boleh? Marah yang berunsur haram, ya, marah yang berangkat dari hawa nafsu, marah yang tidak dituntun dengan tuntunannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak boleh kita begitu mudah tersulut emosi karena amarah seperti yang disebutkan tadi. Kemudian wal afina anin nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Itu pun menggambarkan hakikat sabar. Coba bayangkan orang yang enggak sabaran pasti suka mendendam. Tapi yang mudah memaafkan, mau membuka lembaran baru dalam hubungan yang sebelumnya tampak sulit untuk diperbaiki. Ini juga potret orang yang sabar. Barulah terakhir, wallah yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi berbuat baik adalah tanda orang-orang yang bertakwa yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 4 sifat. Kalau kita mampu memiliki 4 sifat ini, Rasulullah mengatakan Allah menjamin akan mengharamkan baginya masuk neraka. Kalau orang punya 4 sifat ini, diharamkan baginya neraka. Wa asamahu minasyaitan, Allah akan lindungi dia dari godaan syaitan. Siapa dan apa 4 sifat tadi? Pertama, man malaka nafsahu inda hina yaghdab wa hina yarhab wa hina yashtahi wa hina yarhab. Ada 4 sifat yang
penting untuk kita tanamkan pada diri kita. Pertama, orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Jadi kalau orang yang mampu menahan dirinya ketika marah, ini yang akan dijamin gak masuk neraka dan akan dilindungi dari godaan setan. Ada orang kadang-kadang sengaja suka memprovokasi, diejek orang, ya, atau dipitnah orang, yang membuat kadang-kadang sesabar apapun orang akhirnya tersulut juga emosinya. Nah, siapa yang mampu menjaga dirinya ketika marah? Ini sifat pertama yang penting sekali. Yang kedua, wahina yarghab, yang mampu menjaga dirinya ketika muncul keinginan yang menggebu-gebu. Kadang-kadang pergi ke swalayan, dari rumah udah tahu dia belanjanya ini. Tapi sampai di sana tengok tas baru, tengok sendal baru, pengen semua, padahal nggak ada di schedule, tidak ada dijadwalkan, tidak ada direncanakan planning untuk dibeli. Begitu juga kadang-kadang di tempat kerja kita muncul keinginan, pas ada kesempatan ini ada proyek yang sayang kalau dilewatkan ini, padahal kita tahu itu bernilai korupsi. Kita tahu itu bernilai hal yang bertentangan dengan aturan. Yang mampu menahan dirinya dari keinginan berbuat pelanggaran, itu termasuk orang yang dijamin dia tak akan masuk neraka. Yang ketiga, wahina yashtahi, orang yang mampu menahan dirinya ketika birahinya sedang menggelora. Coba bayangkan ketika seseorang usia muda, di depannya pula ada lawan jenis yang begitu cantik dan menggairahkan. Nah ini, kalau dia tidak mampu menahan nafsunya, dia lihat yang haram, apalagi dia buat yang haram. Nah ini juga bagian dari, kalau kita miliki sifat mampu menahan diri dari dorongan nafsu birahi untuk jatuh kepada perzinahan atau muqaddimah, pendahuluan dari perzinahan. Ya, berdua-duaan tempat yang sepi itu pendahuluan dari zina. Memang belum berzina, tapi dia sudah masuk pendahuluan zina. Yang mampu menahan diri dari perbuatan yang demikian, ini dijamin tak akan masuk neraka tadi. Barulah yang keempat, wahina yarhab, orang yang mampu menahan dirinya ketika muncul rasa takut. Jadi kita kadang-kadang buat dosa itu bukan hanya ketika muncul keinginan, muncul rasa takut pun kadang-kadang mendorong kita untuk berbuat yang tidak. Takut miskin, akhirnya mencuri. Di dalam Al-Quran Allah katakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kau bunuh anakmu gara-gara takut miskin. Ada orang tua yang sampai tega membunuh anaknya. Kenapa? Takut miskin. Seakan-akan Allah ingkar pada janjinya, yang mana setiap makhluk yang melata udah dijamin Allah rezekinya. Jadi kadang-kadang ketakutan itu mendorong kita berbuat hal yang melanggar aturan Allah. Menahan diri ketika marah, menahan diri ketika berkeinginan, menahan diri ketika nafsu birahi bergejolak, menahan diri ketika rasa takut menguasai jiwa. Itu penting sekali. Jadi larangan Nabi bagi kita untuk cepat marah itu bagian dari hal yang dapat menjaga kita untuk tidak masuk ke dalam neraka. Jamaah rahimakumullah, ada ungkapan di kalangan para ulama, marah itu adalah induk segala kejahatan. Banyak kejahatan dimulai dari marah. Orang yang begitu kompak ketika marah, silaturahim putus. Orang yang sudah berkongsi berbisnis bertahun-tahun, begitu marah pecah kongsi.
Bahkan tak jarang amarah ini yang mendorong seseorang untuk melakukan beragam perbuatan yang bisa kita nilai tidak sejalan dengan aturan perundang-undangan yang ada. Maka dari itu, ya, kalau orang ingin memiliki induk dari segala kebaikan, maka kuncinya itu adalah kemampuan menahan amarah. Bapak Ibu, dikatakan orang yang mudah marah ini adalah orang yang lemah, walaupun badannya tegang. Ya, kalau seorang itu mudah marah, dianggap dia orang lemah. Kenapa? Orang marah itu tergantung tingkat amarahnya. Ada amarah yang membuat kita dalam kondisi seperti orang yang mabuk. Orang mabuk itu apa? Salah satu ciri utamanya hilang akal sehat. Kalau orang mabuk itu kadang-kadang bicara sesuatu yang dia tak bisa bedakan ini rahasia atau enggak semua. Kalau udah mabuk diomongkan semua. Sehingga kalau kita mau mengambil rahasia dari orang lain, dengarin aja dia waktu mabuk. Semua keluar itu. Ya. Karena dia tak punya lagi kemampuan untuk memfilter. Nah, beberapa tingkatan marah membuat orang sampai pada level seperti mabuk. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la talaq fi ighlaq. Tidak jatuh talak kalau suami mengucapkannya sedangkan dia berada pada puncak emosi yang menghilangkan akal sehat. Berapa banyak orang kadang-kadang datang juga ke rumah, kayak mana lah Ustaz, udah kuucapkan pula talak sekian kali dia. Nah, macam mana? Ya marah kali aku waktu itu katanya. Nggak tahu dia. Agama kasih kesempatan, boleh jatuhkan talak 3 kali. 2 kali boleh rujuk. Ketika marah, enggak lagi talak 1, talak 1000 katanya. Saking marahnya dia. Begitu selesai baru terbayang, macam mana pula nih katanya. Itu menunjukkan bahwasanya banyak ketika kita sedang marah, kita sadar apa yang kita ucapkan. Baru muncul setelah itu penyesalan. Kenapalah aku ucapkan ini? Kalau sekiranya waktu bisa diulang balik katanya. Jadi ini menggambarkan kepada kita bagaimana sikap kita, putusan kita yang dilandasi atas dasar kemarahan itu mencerminkan kelemahan. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan etika seorang hakim dalam Islam. Hakim itu pertama tak boleh memutuskan perkara saat lapar. Itu bahaya itu. Nanti begitu dia memutuskan perkara, udah lapar kali perut nih. Tak dengar lagi dia apa penyampaian dari dua pihak yang berperkara. Termasuk etika hakim tak boleh memutuskan ketika sedang kondisi marah. Sarapan berkelahi pula sama istri di rumah, habis itu pergi ke pengadilan. Ini tentunya akan sangat berbeda suasana kejiwaan orang yang sedang marah memutuskan perkara dengan orang yang dalam kondisi tenang. Maka semakin kita mudah tersulut emosi, itu adalah potret kelemahan. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu man malaka nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang jago bergulat, tetapi orang yang kuat itu, kata Rasul, orang yang mampu mengendalikan dirinya tatkala amarahnya sedang memuncak. Ya. Ini kalau kita perlihatkan sebagai seorang pimpinan, perlihatkan marah-marah depan bawahan, itu justru menunjukkan kelemahan.
tapi bisa senyum di depan orang saat marah. Walaupun di belakang layar, habis orang yang dimarahi itu. Tapi lihat bagaimana kemampuan anger management. Manajemen emosi. Ini juga penting sekali. Bahkan sekarang, ya, itu menjadi sebuah skill. Soft skill. Ya, kemampuan lunak yang diajarkan. Mau jadi pemimpin, ini harus. Ya, kadang-kadang baru 1-2 kritik aja langsung laporkan polisi. Ini kan tandanya marah dia. Tapi ketika seorang itu memiliki kemampuan menata emosinya dengan baik, debat terbuka pun tak takut dia. Diserang sana sini tetap dia nggak tersulut emosinya. Kenapa? Begitu orang mudah marah, dia akan buka aspek kelemahan dirinya begitu nyata di depan orang. Ada seorang ulama mengingatkan beberapa pesan. Pertama, jangan orang tahu apa yang kau suka. Kenapa? Kalau orang tahu yang kau suka, kau akan disogok dengan itu. Tahu suka ini, oh cocok kali ini. Antar aja hadiah yang dia suka. Yang kedua, jangan orang tahu apa yang kau benci. Ketika orang tahu apa yang kita benci, orang sengaja melakukan apa yang kita benci untuk menyulut emosi kita. Dan itu sama-sama keduanya adalah hal yang pada akhirnya akan membuat kita lemah di hadapan orang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, ada banyak sekali sebab-sebab yang membuat orang marah. Sebab-sebab inilah yang perlu untuk kita tata supaya emosi kita tidak mudah tersulut. Pertama, orang marah karena apa? Sombong. Ketika dia lihat orang lain itu di bawah level dia, dia di atas yang lain. Begitu orang yang dianggapnya lebih rendah mungkin mengacapkan sesuatu, dia merasa tak pantas kau ngomong gitu padaku, karena aku lebih tinggi daripada kau. Ini sombong. Kesombongan membuat orang kadang-kadang lebih mudah untuk tersulut emosi. Orang yang merasa tinggi hatinya, membanggakan dirinya, ini juga mudah. Membanggakan diri, ini sebab sekali orang suka menghina orang lain. Dia anggap orang lain di bawah dia. Termasuk marah kadang-kadang muncul akibat bercanda yang berlebihan. Awalnya canda, ujungnya marah, kan begitu. Ya, pertama bercanda, ketawa, tapi kalau sudah berlebihan, akhirnya apa? Pukul kursi juga dia. Termasuk jamaah rahimakumullah, marah bisa lahir dari perdebatan kusir. Berdebat tapi nggak tahu ujungnya kemana. Ya, kita lihat bagaimana ya cuplikan beredar di grup-grup WA itu. Debat di acara TV. Satu membela junjungannya, satu lagi mengkritik junjungannya. Terakhir, ketika habis argumentasi, ngajak duel di atas panggung. Ini kan artinya apa? Udah tersulut emosinya. Dan itu mempermalukan dirinya sendiri di hadapan orang banyak. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, kita harus tahu caranya mencegah marah. Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang beberapa tips memanage amarah yang mulai membesar. Kalau ada orang marah saat dia sedang berdiri, Nabi Muhammad suruh dia duduk. Kalau ada orang marah saat dia sedang dalam ruangan, disuruh keluar ruangan. Kalau ada orang marah sedang duduk, disuruh Nabi ambil wudu. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan,
fa innal ghadaba min fai'i jahannam. Sesungguhnya amarah yang menguasai dirimu itu bagian dari letupan api neraka. Fatfa'ha bil wudu, maka padamkanlah panas hatimu itu karena amarah itu dengan wudu. Nah, ini salah satu hal yang penting sekali untuk kita amalkan dalam konteks tidak marah. Nah, bagian dari treatment amarah itu apa? Coba sebelum marah ingat-ingat juga akibat buruk dari marah itu. Kita lihat zaman sekarang, kadang-kadang orang tua lagi marah, kadang-kadang kuliah anak, udah akhirnya kena KDRT. Ketika amarah itu tak terkontrol. Begitu juga, ya. Semua orang tentunya bisa berbuat salah, tapi ketika kita mampu menahan emosi kita menutupi banyak pintu keburukan yang mungkin terjadi. Termasuk treatment mengobati marah adalah membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena marah itu datangnya dari setan. Ketika membaca a'udzubillah, kita minta perlindungan kepada Allah dari setan. Nah, ini juga penting sekali sebagai cara kita. Termasuk menghentikan marah gimana? Diam. Apalagi kalau dalam perdebatan, kalau tiap ucapan orang harus kita balas, ini akhirnya amarah itu akan semakin tersulut. Makanya disuruh oleh Rasulullah katakan yang baik atau diam. Karena diam ini juga bisa memadam amarah. Jamaah rahimakumullah. Walaupun tadi digambarkan marah itu perbuatan yang tercela, namun perlu kita ingat, ada marah yang terpuji. Ada marah yang terpuji. Marah yang terpuji ini tentunya tidak masuk dalam apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Jangan kau marah. Kalau marah terpuji berarti disuruh malah kita marah yang terpuji. Apa marah yang terpuji ini? Marah karena mencari ridho Allah. Itulah marah yang halal. Marah yang harus ditanamkan dalam diri seorang. Kalau marahnya karena dendam, karena benci, karena iri, karena sombong, ini marah yang haram. Tapi marah karena mencari ridho Allah. Gimana contohnya? Kalau kita duduk di sebuah majelis, ada orang yang menghina Rasulullah, duduk aja kita diam, senyum-senyum, gak marah. Nah, ini justru dipertanyakan keimanannya. Kalau ada orang ya menghina ayat, mengolok-olok ayat, kita diam saja, bahkan ikut tertawa karena olokan-olokan itu. Ini justru di momen-momen seperti ini wajib hukumnya marah sebagai bagian dari tanda keimanan. Walaupun marahnya nggak mesti harus bertumbuk di situ, tidak. Minimal apa? Jangan duduk di situ. Begitu nampak dilecehkan agama, tinggalkan tempat itu, pergi tempat lain. Nah, ini ekspresi dari bagaimana kita marah untuk mencapai ridho Allah. Orang tua bangunkan anak di waktu subuh, tak bangun juga dia, marah kita karena anak mengabaikan perintah Allah. Ini marah yang mencari ridho Allah. Tapi kalau orang tua lihat anaknya dibangunkan, tak bangun juga, ya udahlah, nggak apa-apalah, kasihan juga, capek dia. Nah, ini kasihan yang salah, tidak pada tempatnya. Jadi setiap ada perilaku yang tidak sesuai dengan aturan Allah, kita marah gara-gara perbuatan itu. Ini bagian dari mengingkari kemungkaran dengan hati. Bagian mengingkari kemungkaran dengan hati, marah melihat hal yang tidak benar. Nah, para hadirin
bagian terakhir ingin saya sampaikan, walaupun marah ini bagian dari kelemahan manusia, perlu kita ingat dalam Islam setiap orang yang marah bertanggung jawab atas perbuatannya saat marah. Kalau ada orang marah, pecahin gelas, pecahin piring. Nah, ini kalau piringnya punya orang, wajib ganti. Jangan pula dia katakan, aku kan lagi marah ya. Walaupun marah bukan berarti menghalalkan perbuatan. Nah, begitu juga orang marah sampai bunuh orang lain, perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan. Walaupun dia beralasan, ya aku khilaf, lagi marah waktu bunuh dia, nggak bisa itu. Tetap perbuatan marah ini wajib dipertanggungjawabkan. Nah, kalau dia pas marah bersumpah, berkelahi dia sama tetangganya, demi Allah takkan ku injak lagi rumah kau ini, katanya. Begitu marah kan? Apakah sumpahnya berlaku? Iya. Kalau mau dia batalkan sumpahnya, ya bayar dulu kafarat sumpah. Bayar kafarat sumpah. Karena bukan berarti ketika marah yang diucapnya itu nggak dihitung, tidak. Tetap dihitung. Inilah makna manusia bertanggung jawab ketika dia melakukan satu perbuatan saat dirinya sedang marah dan tak mampu mengontrolnya. Mudah-mudahan tentunya dengan membersihkan hati kita, senantiasa ingat kepada Allah, maka kecenderungan orang mudah meletup amarah dalam dirinya. Ini bisa kita kurangi sedikit demi sedikit. Kalau zaman sekarang bahkan ada training, pelatihan-pelatihan untuk manajemen emosi. Ya, itu penting sekali. Karena apalagi kalau duduk di jabatan-jabatan publik, maka dituntut ada kecerdasan emosional pada tahapan tertentu. Dan kalau kita kaji lewat riset-riset yang ada, justru keberhasilan dalam hidup lebih ditentukan kecerdasan emosional dibandingkan kecerdasan intelektual. Tamat kuliah, IPK-nya tinggi, tapi asik ya, marah saja, atau tidak bisa bekerja dalam sebuah kelompok. Ini juga orang mau terima dia kerja atau dia mau berbisnis agak sulit. Hingga dia mampu untuk menata aspek tertentu dari emosinya. Demikian apa yang dapat disampaikan tentang hadis Rasulullah, jangan kau marah, bagimu surga. Semoga dengan menanamkan sifat sabar dan kalem, tidak mudah marah dan tersulut emosi, kita semua sebagaimana berkumpul di Masjid Baitus Shalihin ini, Allah himpunkan kita juga nantinya di surga Jannatun Naim, insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup dengan doa, dipersilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, berkomentar ya, sebelum kita akhiri majelis ini. Dipersilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nggak boleh marah, jawabannya biarin saja sambil berlanjut marahnya. Untuk anak-anak bagaimana kita melatih mereka untuk bisa mengendalikan emosinya. Yang kedua, rasa takut Pak Ustaz. Anak saya bilang begini sama saya, saya sebetulnya sangat senang belajar di sini, tapi saya takut, saya gagal melakukan sesuatu tindakan.
Saya bilang, saya jawab sama dia, anakku yang jujur saja. Kalau di mana kelemahan kita terima apa adanya, kita kuatkan itu. Dan kedua memang ya harus kita berserah diri sama Allah. Jadi memang tadi Pak Ustadz bilang ada training mengendalikan emosi. Tapi saya nggak tahu itu adanya di mana. Apakah memang dia bisa mengikuti itu? Itu tadi apa saja trik-trik yang kita lakukan dulu untuk menghilangkan rasa takut itu. Ya. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Banyak masalah dalam hidup kita, sebenarnya masalah itu kecil. Sebenarnya masalah itu mudah untuk diselesaikan. Tapi masalah itu kemudian menjadi besar dan sulit untuk kita hadapi akibat respon kita yang salah terhadap masalah. Sikap kita dalam menghadapi masalah itu yang membuat masalah menjadi lebih besar atau masalah nggak dianggap sebagai masalah. Kalau orang menghadapi satu masalah dengan marah-marah, bahkan ketika marah semua nama binatang di kebun binatang keluar semua. Pertanyaannya, apakah dengan marah-marah itu selesai masalahnya? Enggak juga. Enggak juga. Bahkan kadang-kadang akibat amarah yang demikian, orang akhirnya akan menjauhi kita karena sikap kita yang seperti itu. Jadi pada kasus yang Ibu sampaikan, ada orang marah, kita coba dekati, nasihati. Udah biar aja, ini memang lagi marah dia. Lagi marah. Terkadang jamaah rahimakumullah, sabar itu memang dinilai dari respon pertama saat sesuatu yang tidak mengenakkan datang pada kita. Makanya dulu ada kisah seorang sahabat wanita meninggal anaknya. Dia meraung-raung, meratap, nangis. Ketika itu banyak sahabat datang menasihati, termasuk Rasulullah datang. Nabi berkata, "Wahai ibu, ya, insyaallah anakmu ini ya menjadi bekalmu nanti di surga." Ya. Tapi si ibu itu tak sadar yang ngomong Rasulullah. Karena emosi dan amarahnya tidak terkontrol, dia bilang, "Iyalah kau bisa bilang itu bukan anakmu," katanya. Bisa kau nasihati itu orang bukan anakmu yang meninggal. Akhirnya Rasulullah tinggalkan si ibu tadi. Datang beberapa sahabat yang lain mengingatkan wanita tadi. Yang tadi nyampaikan kepadamu nasihat itu Rasulullah. Apa yang kau bilang? Kau bilang begini. Oh, minta maaf sama Rasulullah cepat-cepat. Akhirnya begitu sadar, ibu itu pergi mendekati Nabi meminta maaf. Rasulullah, minta maaflah, aku tak tahu tadi kau yang ngomong, katanya. Apa kata Rasulullah? Di momen itu Nabi berkata, "Innamas sabru indal faz'atil ula." Sesungguhnya kesabaran itu diukur dari respon pertama kita ketika menghadapi masalah. Begitu orang mukmin menghadapi masalah, kata-kata pertama yang terucap, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Ini banyak orang salah, dipikirnya inna lillah ini kata-kata spesialis orang meninggal aja. Betul enggak? Semua kejadian yang terjadi tak sesuai dengan harapan kita dalam hidup ini, hadapi respon itu dengan ucapan istirja. Artinya apa? Kembalikan sama Allah. Semua yang terjadi itu kan atas kehendak Allah. Dan kehendak Allah selalu yang terbaik untuk hambanya. Kenapa mungkin kita sedih, kita marah? Karena kita belum paham apa tujuan Allah di balik ketetapannya. Orang yang marah begitu sadar, oh inilah rupanya tujuan Allah buat. Dia pun yang ngangguk-ngangguk. Gitu kan? Tapi ketika dia belum paham marah.
Maka yang seperti ini salah satu kunci. Pertama, diingatkan masalah apapun begitu dapat, ingat, ini nggak mungkin terjadi kalau Allah nggak izinkan terjadi. Kalau Allah sudah izinkan terjadi, pasti ada kebaikan untukmu, walaupun kita belum paham apa kebaikan itu. Makanya dikatakan dalam ayat, boleh jadi kau benci, padahal di baliknya ada kebaikan untukmu. Boleh jadi kau cinta dan suka, walaupun di baliknya ada keburukan sedang menantimu. Nah, itu kunci. Yang kedua, ini takut, begitu juga. Takut itu, apalagi takut yang berlebihan, kadang-kadang seperti cerminan kurang tawakalnya kita sama Allah. Orang masih kerja, penghasilan jelas, berapa bulanan. Kalau misalnya udah masuk masa prapensiun, udah mulai takut ya. Nanti kalau tak ada gaji bulan lagi macam mana ini? Hal-hal yang kadang-kadang membuat kita pun seperti mempersempit luasnya karunia Allah. Padahal nggak seperti itu. Nah, yang terpenting apa? Ada usaha maksimal dari kita, ada ilmu yang kita gunakan dalam usaha. Barulah setelah kita melakukan yang terbaik semampu kita, barulah datang peran doa. Ya Allah, Kaulah yang paling tahu apa yang terbaik untuk. Aku menyerahkan diriku kepadamu. Semuanya sudah kubuat menurut kemampuanku, tapi Kaulah yang maha menentukan, ya Allah. Nah, ini akan sedikit banyak berpengaruh terhadap hilangnya ketakutan yang berlebihan tadi. Nah, demikian Ibu yang dapat saya komentari. Ya. Jamaah rahimakumullah. Dengan demikian kita padakan saja untuk jumpa pagi ini sampai di sini. Mari sama kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina illa bihusnil khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.